Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Technopreneurship. Kali ini topik yang akan kita bahas di pertemuan kedua ini adalah identifikasi peluang usaha baru dengan menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Jadi, suatu bisnis yang baik itu biasanya dimulai dengan ide bisnis yang baik pula. Ya, jadi kalau ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenal bisnis yang hendak didirikan. Ide bisnis itu dapat dikatakan sebagai bibit dari sebuah bisnis atau biasa kita sebut pemikiran yang muncul dalam diri perilaku bisnis untuk menciptakan sebuah bisnis. Jadi memang kalau kita ingin menciptakan bisnis baru, maka kita harus memunculkan ide yang baru juga. Jadi ide bisnis kadang telah dipikirkan secara matang oleh pelaku bisnis atau biasa saja ide bisnis muncul secara tiba-tiba. Biasanya sering muncul ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian seorang pelaku bisnis sejati akan selalu berusaha mencari ide-ide cemerlang sebab mereka berprinsip bahwa ide adalah uang. Jadi, jika ide itu tidak dicari, maka uang juga tidak dapat dicari juga. Jadi sebelum memulai suatu bisnis, perlu dipastikan bahwa ide yang akan dijalankan sudah terkonsep dengan matang. Jadi menurut Beringer dan Erland tahun 2010, dijelaskan bahwa setiap bisnis berasal dari sebuah ide. Ide bisnis biasanya singkat dengan penjelasan secara rinci bagaimana bisnis tersebut dapat berjalan. Kemudian ada 4 poin yaitu dalam mengembangkan sebuah ide. Nah, untuk poin yang pertama yaitu produk atau jasa apa yang akan dijual. Jadi kita sebagai pelaku bisnis itu harus mengetahui dan paham apa yang akan kita tawarkan. Produk ataupun jasa tidak akan menjadi masalah jika pelaku bisnis sudah paham akan jenisnya dan manfaatnya. Jadi proses promosi pun akan berjalan dengan mudah. Jadi kita harus mengetahui dulu produk atau jasa apa yang akan kita jual. Kemudian poin yang kedua adalah kepada siapa produk atau jasa yang akan kita jual. Jadi produk atau jasa itu telah dibuat ya harus jelas. Kita itu mau menawarkan produk kita itu pada siapa. Jadi pihak-pihak mana saja yang harus kita analisis ya. Baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi jangan sampai kita sudah capek-capek memikirkan suatu produk atau jasa, kemudian kita tidak tahu nih harus dikemanakan produk atau jasa yang kita buat nanti. Kemudian poin yang ketiga adalah bagaimana produk atau jasa itu akan dijual. Kita sudah tahu betul akan produk atau jasa yang kita buat ya dan paham pula akan ditawarkan kepada siapa. Namun kita harus ingat bahwa cara menjual produk atau jasa tersebut juga sesuatu yang sangat penting. Ya, perlu kita ketahui bahwa target bisnis kita bukanlah selalu orang terdekat kita ya. Jadi bukan hanya sekedar saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Namun yang nggak kenal, ya juga kita harus menawarkan produk kita itu. Ya, jadi agar produk atau jasa milik kita itu terjual, ya mereka harus kenal juga ya. Kemudian juga harus tertarik dengan produk atau jasa yang kita buat. Poin yang keempat
adalah kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi. Jadi produk atau jasa ini harus memiliki manfaat untuk pelanggan sendiri. Ya, jadi poin ini adalah kesimpulan dari poin-poin yang sebelumnya diutarakan. Jadi kita boleh sih membuat produk atau jasa sebaik mungkin, serapi mungkin ya, mempunyai target pasar yang mungkin besar ya, produk atau jasa dipasarkan sangat gencar misalnya, namun produk atau jasa kita itu tidak bermanfaat untuk orang lain, maka bisa dikatakan ya percuma ya, percuma saja produk atau jasa yang kita buat itu untuk dipasarkan. Nah, sini menurut pendapat ahli ya, masih menurut Beringer dan Ireland ya, tahun 2010 terdapat beberapa cara untuk memancing atau menciptakan suatu ide bisnis yang handal. Ya, jadi ini ada beberapa penjelasan ya bagaimana cara-caranya ya, termasuk pola pikirnya harus bagaimana ya memancing sebuah tuh ide bisnis itu menjadi handal. Untuk poin yang pertama yaitu brainstorming. Jadi ini orang-orang yang sering lupa ya atau sering mencatat. Nah, ini cocok nih untuk di poin yang pertama. Yaitu merupakan teknik yang paling sederhana di mana menciptakan ide dan solusi untuk suatu masalah itu secara cepat namun bersifat informal ya. Jadi biasanya apa yang terpikirkan langsung diutarakan atau dicatat biasanya. Contohnya misalnya kalau penyanyi ya kan, dia mendapatkan ide lagu misalnya, maka dia langsung mencatat lagu tersebut supaya nggak lupa. Kemudian yang kedua adalah fokus grup. Yang namanya grup adalah sekumpulan orang ya. Ya, jadi ini sekumpulan orang yang mempunyai karakteristik yang berhubungan ataupun berkumpul untuk membahas sebuah ide-ide baru. Ya, biasanya orang-orang ini memiliki kesamaan ya. Latar belakangnya sama ataupun kedekatan, ya misalnya satu jurusan, satu kampus, satu fakultas ya. Ya, atau satu pemikiran. Poin yang ketiga adalah perpustakaan dan internet. Jadi dua hal ini itu biasanya sumber utama untuk mencari informasi di zaman sekarang. Jadi meskipun kalau kita lihat internet itu lebih banyak digunakan ya karena praktisnya, namun ya jangan lupa kita akan perpustakaan juga. Biasanya di sini akan muncul ide-ide bisnis ya yang baru karena biasanya terdapat banyak informasi dari dua sumber utama ya di zaman sekarang ini. Poin yang keempat adalah Customer Advisory Boards. Ini biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ya, terdapat dewan penasehatnya, kemudian biasanya ada pertemuan ya secara teratur, biasa 2 minggu sekali, ya, sebulan sekali, untuk mencari ide-ide baru di dalam sebuah bisnis. Jadi biasanya karyawan dari perusahaan itu biasanya menghabiskan waktu bersama customer ya, perusahaan untuk menciptakan sebuah ide-ide yang baru. Nah, jadi kita terkadang memperoleh banyak ide bisnis dengan prinsip dan metode-metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian lalu apakah kita perlu merealisasikannya semua? Ya tentu saja tidak ya. Penulis yakin bahwa tidak mungkin ya seseorang mampu menjalankan semua ide bisnis yang terpikirkan ya oleh kita itu, apalagi secara tiba-tiba, yaitu realisasikan semuanya. Jadi lebih baik kita menjalankan satu ide bisnis yang benar-benar membuat kita nyaman. Ya kemudian orang bilang lakukan sesuatu sesuai passion kita. Jadi passion kita bagaimana itu yang harus kita buat. Jadi di sini ada beberapa tips ya untuk memilih ide bisnis mana yang paling sesuai.
lakukan bisnismu dengan sesuatu, ya. Poin yang pertama itu yang membuat Anda bangun pagi sekali karena ingin melakukannya. Jadi di sini kita sebagai pelaku bisnis itu ya akan rugi ya apabila menambah waktu tidur ya, karena kita merasa waktu yang ada itu sangat sedikit untuk mengerjakan ide bisnis. Jadi ibaratnya kita harus mengurangi tidur ya agar ide-ide itu dapat muncul. Untuk yang kedua, yang membuat Anda lupa bahwa Anda bisa lelah. Jadi biasanya sebagai pengusaha itu kalau kita amati, mereka seperti tidak tahu ya, tidak kenal lelah. Jadi setiap hari mulai dari pagi, malam ya, ada saja kegiatan yang mereka lakukan. Jadi kalau kita perhatikan bahwa tidak tampak wajah keletihan di para pelaku bisnis tersebut. Poin yang ketiga adalah yang membuat Anda lupa bahwa tidur itu perlu. Jadi biasanya pelaku bisnis itu tidak kenal waktu istirahat ya. Karena mereka menganggap bahwa segala aktivitas mereka itu adalah untuk dimanfaatkan ya. Sampai-sampai mereka itu lupa bahwa tidur itu sangat penting. Yang keempat adalah yang membuat Anda hanya makan sekali dalam seminggu. Jadi kalau ini adalah ungkapan Bill Gates ya. Jika Anda tahu bahwa yang Anda inginkan, Anda akan lupa makan siang, katanya gitu. Jadi bahkan untuk makan pun ia bisa merasa waktunya itu akan terbuang sia-sia karena pentingnya apa yang ia lakukan. Jadi sebagai pelaku bisnis ya, itu kita tidak pernah takut untuk mengambil resiko dan harus selalu berusaha memperjuangkan apa yang mereka senangi dengan uang sebagai bonusnya. Jadi di sini ada beberapa ide bisnis lagi. Yang pertama, pilih ide yang konkret. Ya, konkret di sini maksudnya adalah masuk akal ya, dan dapat direalisasikan sesuai kemampuan kita. Ya, harus konkret. Kemudian pilih ide yang mudah dipasarkan. Ya, tujuan utamanya adalah kita itu untuk mencari uang ya kalau tujuan bisnis itu. Jadi semakin mudah pemasaran maka semakin mudah uang yang akan didapat. Kemudian pilih ide yang cocok dengan karakter kita. Jadi jangan asal-asalan, harus sesuai dengan karakteristik daripada kita. Kalau kita pendiam berarti kita nggak cocok ikut. Misalnya untuk bisnis tawar menawar kan gitu kan, maka nggak cocok buat kita. Jadi harus sesuai dengan karakteristik kita. Kemudian pilih ide yang berisiko kecil. Jadi pebisnis itu memang wajib memiliki resiko, namun bukan berarti kita harus mengambil resiko tersebut. Ya, jadi kita harus memiliki atau memilah-milih ya resiko mana yang paling kecil untuk dibuat sebuah ide bisnis. Dan yang terakhir adalah pilih ide yang dapat bertahan. Jadi bisnis itu tidak dijalankan dalam sekali waktu atau dalam jangka waktu yang sangat pendek misalnya. Jadi usahakan bisnis itu terus berkembang dan dapat bertahan hingga waktu yang cukup lama. Jadi oleh karena itu ide itu harus dapat bertahan lama agar mampu mengalami inovasi dan kreasi agar customer itu tidak bosan. Jadi ini ada beberapa ide bisnis yang boleh dipilih lah ya kan, bagaimana membuat suatu ide-ide bisnis itu yang baik. Baik, saya rasa cukup di pertemuan kedua kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan salam sukses. Assalamualaikum.